Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 23 dan Mazmur 112. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Amin dan amin untuk setiap kebenaran ini. Kita berdoa, Tuhan, celekkan kembali mata rohani kami untuk melihat semua yang sudah Tuhan sediakan bagi manusia ciptaan baru. Dalam nama Yesus, amin. Ini adalah seri yang ke-6 dari antropologi dalam tema hak-hak manusia ciptaan baru. Kalau saudara yang belum belajar tentang asal-usul manusia ciptaan baru, saudara bisa masuk ke YouTube saya di Nyoman Priscilla dan cari di situ. Ini serinya sampai seri yang ke-9. Sekarang kita belajar seri yang ke-6. Hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab sepenuhnya. Di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang diberkati. Sesuai dengan Ulangan 28 ayat 1 sampai 4, Galatia 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Yang kedua, manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Manusia ciptaan baru adalah manusia yang kudus. Kudus artinya dipisahkan untuk maksud yang khusus. Jadi manusia ciptaan baru itu dipisahkan oleh Allah untuk maksud yang khusus, untuk melaksanakan kehendak Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, orang-orang yang khusus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikhususkan
dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Di dalam Yesus Kristus, manusia ciptaan baru adalah manusia yang suci, tanpa cacat di hadapan Allah. 1 Petrus 1 ayat 6 dan Efesus 1 ayat 4 demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hak-hak manusia ciptaan baru. Manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Manusia ciptaan baru adalah manusia pilihan. Kolose 3 ayat 12 dan Roma 8 ayat 33. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Tentu jawabannya tidak ada. Ya. Nah, manusia ciptaan baru itu di dalam Yesus Kristus. Manusia ciptaan baru adalah manusia yang sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. Hal yang kelima, siapa manusia ciptaan baru itu dan apa hak-haknya? Yang kelima kita melihat di sini, manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, manusia ciptaan baru adalah manusia yang tetap teguh sampai ke akhir. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan dari semua yang kita pelajari hari ini, di dalam Kristus, manusia ciptaan baru adalah manusia yang diberkati. Ini haknya. Apalagi haknya? Di dalam Kristus, manusia ciptaan baru adalah manusia yang kudus. Yang ketiga, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang suci tanpa cacat di hadapan Allah. Di dalam Yesus Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia pilihan. Di dalam Yesus Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang tetap teguh sampai ke akhir. Itulah firman Tuhan. Kita mengaminkannya dan menerimanya dengan iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Engkau sediakan, hak yang Engkau berikan kepada manusia ciptaan barumu yang adalah buah sulung dari semua yang Engkau ciptakan. Tuhan, meteraikan sabdamu dan kami siap untuk menjadi pelaku di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.